Ada Satu tiga. lagi dia perempuan. Usia berapa adik-adik ini? Yang paling besar jalan 17, yang nomor 2 14, yang nomor 3 baru 12 tahun. Masya Allah, mereka udah ngerti kebenaran berarti. Mereka hadir di sini untuk syahadat bersama kita. Hadir. Syukurlah. Mungkin Baik, Bang Darul, Gurunda. ya. Saya besarkan dulu dia, Gurunda ya. Siap. Udah di polo-polo. Iya. Cuma anak saya yang pertama itu nggak ada di sini, Pak. Kemana dia? Itulah dia kerja untuk memenuhi kebutuhan kami gitu. Karena kami kan di sini ikut orang tua pun janda, jadi nggak punya apa-apa di sana kan. Jadi untuk menutupi kami, ya dia kerjalah mocok-mocok gitulah, Pak. Anaknya kerja di mana? Ya di kerja bangunan gitu, kadang kalau ada mobil-mobil bus gitu dia ikut. Masya Allah. Ya, ibu di Kota Medan? Iya, di Helpetianya. Oh, Helvetia. Oh iya. Iya. Jauh dari Marelan itu ya, Bu ya? Jauh ya? Itu daerah Mandala ya? Ya. Hampir dekat kok, Mak, dekat sama Marelan. Oh gitu. Iya. Iya. Siap. Kenapa ibu takut keluar rumah? Ada ancaman kah? Kemarin itu kan sebelum kami keluar dari rumah itu suami sering berantem sama saya, dan gitu terus itu anak-anak pelampiasannya yang dipukul, yang diancam mau dibunuh. Jadi saya takut, diam aja. Setelah itu keberanian anak-anak ini bilang, ayo kita keluar dari sini, Mak, gitu. Ayo, aku mau ikut mama, nggak usah ikut bapak, katanya. Habis itu anak saya yang paling besar itu, kapan lagi kita tinggalkan bapak itu? Untuk apa dipertahankan? Nggak mau ngasih nafkah kita yang kerja, kita yang diminta uang, katanya kan gitu. Saya bilang, mungkin, ya terus. saya bilang, saya takut keluar rumah nanti kita dibunuh. Saya bilang gitu. Dibilang anak saya, udah kalau kayak gitu kita keluar diam-diam. Akhirnya waktu ibu saya mau ulang tahun, disitulah kami kumpul, nggak bikin acara memang, cuma kumpul anak-anaknya semua. Jadi saya sama anak yang 2 ini pergi ke rumah mama saya. Jadi di sana kami duduk-duduk, ditelepon sama anak saya, Mak, aku mau ke sana, kita ambil barang-barang punya mama yang dikasih sama Bude, katanya. Oh iya, tapi gimana caranya? Saya bilang, ini udah saya pesan Grab namanya itu, bukan truk, pickup, katanya gitu kan. Jadi kamu gimana? Aku main sendiri. Dia sendiri yang ngangkatin, yang nyusun. Ya, apa adanya lah yang bisa kamu bawa biar kamu cepat. Iya lah, Mak, nanti ketahuan bapak gawat, nanti bisa runyam, katanya. Ya terserahmu lah. Jadi saya rundingan sama ibu saya kan. Mau gimana, Bu? Kami mau ke sini. Aku udah nggak tahan lagi sama suamiku. Ya, kata ibu saya terima kamu dengan lapang dada, kata ibu saya. Iya, Bu. Sampai di rumah sana cuma diturunin, terus saya bilang kan, udah, Bu, saya mau kembali lagi ke Islam. Karena memang awalnya saya ke Islam. Ya, memang saya salah, dosa saya bilang gitu kan. Oh ya udahlah, kalau kamu memang itu dari hatimu sendiri, anak-anakmu gimana? Anak-anak semua mau ngikutin saya, nggak paksaan, tidak, saya bilang gitu. Oh ya udahlah, alhamdulillah kalau kamu mau kayak gitu, seperti itu. Besoknya datang suami saya, nanya sama saudara saya, ya, di mana tempatnya Bude, bilang di rumah ibu saya. Kemudian dia datang ke rumah kan, dibilangnya, apa maksudmu? Kenapa kamu kemari seperti itu, ninggalkan saya? Nggak ada kata apa-apa. Kamu persiapkan saya mau pergi keluar, kamu siapkan saya sarapannya, tapi tiba-tiba kau kasih seperti ini.
katanya gitu. Terus saya bilang, saya sudah tidak mau sama kamu, saya tidak suka sama kamu, saya bilang gitu. Loh, kalau seperti itu kamu, ya udah, kamu mau ikut apa enggak? Kalau enggak ikut ini kata. Di depan ibu saya dia ngeluarkan pisau itu. Ibu saya gemetar, sudah tua ibu saya, udah nggak bisa jalan pun sudah susah, seperti anak kecil lagi. Terus saya bilang, saya tidak mau, panggil anak-anak itu. Dipanggil anaknya satu-satu. Terus datang bibi saya ini manggil apalah orang kampung situ kan, orang-orang yang bisa apa kan. Jadi dibilang, mau apa bang kemari? Saya ini urusan keluarga, memang urusan keluarga. Kalau abang buat keributan di sini, saya panggil polisi. Ya udah panggil, orang saya nggak buat keributan. Iya, tapi abang buat ketakutan orang sini. Lihat, sampai anak-anak ini gemetaran semua katanya gitu kan. Kalau abang memang mau baik-baik di sini, mau musyawarah baik-baik, buang itu pisau itu. Iya, saya buang. Ditanyai anaknya satu-satu, kenapa kamu nggak mau ikut sama saya? Nggak mau pak, bapak kasar, bapak suka mukul, sakit semua badan kami, kata anak-anak. Gitu ya. Pokoknya kalian harus ikut bapak, nggak mau. Jadi dibilang tetangga ini, abang, anak-anak ini udah besar, bukan anak balita lagi. Dia tidak diajari sama seorang ibu. Coba tanya satu-satu, mau nggak anaknya? Satu pun tidak ada yang mau. Jadi kalau gitu bang, yang salah bukan ibunya, abang yang salah, dia bilang gitu. Ya udahlah, kalau gitu ya ambil itu HP-nya, kata gitu. Loh, kok kamu ngambil HP anakmu? Itu kan hasil jerih payah anakmu berbengkel. Dia kan PKL, dikumpuli uangnya sikit-sikit. Jadi dibuatlah beli handphone itu. Kenapa kamu ambil? Balikkanlah handphone dia. Enggak, ini handphone saya. Kalau mau handphone kamu, ayo kita ke sana, kita ambil. Enggak mau anak saya. Udah biarin untuk bapak, biar mau suka hati sama dia, kata anak saya. Benar ditanya. Bu, Jadi Ibu izin dulu Bu, saya salami dulu ya, ini senior saya nih. Assalamualaikum Ustaz Bang Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau besok ini mau ke Medan, nanti tak kasih nomornya ya Bang Arif ya. Iya, salah. Ya, insyaallah. Jadi beliau ini, saya tanya langsung aja deh, jangan saya yang ngomong. Bu, dulu Anda murtad dipaksa apa gimana? sepertinya saya nggak gitu. Udah ngikut arus gitu aja sepertinya, tapi kemudian hari saya lama-lama tersadar, gini juga ada pikiran juga saya, untuk apa saya ikut Kristen? Katanya ada kasih, tapi sedikit pun tidak ada kasih dari saudaranya, dari apa. Kasih itu ada bersama orang itu, tapi pakai pamrih gitu loh. Oke. Berapa tahun nih Bu murtad? Selama 17 tahun lah, lebih besar anak saya yang paling besar itu. Anak-anak ibu sudah dibaptis semua? Belum. Tapi ikut bapaknya, pernah ke gereja dibawa anak-anak? Ya pernah sekali-sekali, tapi saya nggak memaksakan anak-anak ini ke gereja. Saya sendiri pun kurang yakin di sana. Memang saya nggak ke situ. Memang setiap saat selalu tergeming di otak saya ini masuk kembali ke Islam gitu. Sebelum lanjut izin dulu. Silakan. Teman-teman di follow dulu ya, di follow Kakak Rida ini di follow dulu ya, teman-teman di bawah di follow ya, lebih 1000 ini. Silakan di follow lanjut. Silakan Bang Arif, ini ya teman saudara kita ini perlu perlindungan hukum apapun itu. Silakan Bang Arif. Bang Arif silakan, ada yang mau disampaikan. Lanjut dulu sebentar, saya lagi ada tamu bentar. Oke, siap. Ya, lanjut dulu bentar. Nah inilah gambarannya Bang Nyuma. Saya 3 hari ditelepon sama beliau ini, layak naik apa enggak nih gitu loh. Ya malam ini saya putuskan ya layak naik lah untuk di sini. Iya, ini banyak saudara-saudara kita, ada ribuan yang mengalami hal yang sama gitu ya. Penganiayaan, ya. Mereka setelah dimurtadkan, ya diperlakukan seperti ya yang kita selamatkan sudah berapa orang yang kita ajak kemudian kembali ke Islam.
Dan rata-rata kasusnya itu sama. Kasusnya sama. Diambil dari keluarganya, lalu kemudian ya diterlantarkan. Kalaupun tidak diterlantarkan, itu ya mengalami hal yang sama seperti dialami oleh saudari kita Rida ini. Seperti itu. Karena sejatinya mereka memang betul yang kata Ibu Rida, nggak ada kasih. Kasih itu yang mana itu? Kalau kita cari di mereka yang kasih itu yang mana? Jadi lebih baik memang ibu meninggalkan. Yang pertama beliau kafir, yang kedua ringan tangan. Kasihan terhadap perkembangan jiwa anak-anak ke depannya. Ibu orang asli sana, orang asli Medan? Lahir di Medan, tapi kecil di Jawa. Orang tua memang orang Jawa atau Medan? Orang bapak orang Jawa asli dari Malang. Ibu ada juga keturunan dari Surabaya, Sidoarjo sana. Jadi kami lahir ya di Medan, tapi terus besarnya kami di Jawa, kemudian pindah lagi ke Medan. Oh, jadi ketemunya dengan suami di Jawa atau di Medan, Ibu? Di Medan. Oh, iya. Oke. Saya lihat di KTP-nya sudah ada dikasih cyanida loh. Iya, memang kemarin itu dikasih saya marganya Sianipar. Karena waktu meninggal mamanya itu kan kalau nggak ada marganya nggak bisa katanya diadati. Jadi kami diadati secara sederhana lah gitu, dibuat sama orang itu. Mungkin sudah bisa open camp ya? Kayaknya belum. Ayo di follow dulu teman-teman ya, biar on cam ibu ini nanti disyaratkan sekaligus sama anaknya yang di belakang ya, satu keluarga nih. Iya Pak. Izin Bang Ande. Ya silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Zuma, Bang Darmo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Jadi apa yang harus kita lakukan nih? Kebetulan saya besok ke Medan. Bang Zuma tolong kontak teman-teman, kita mau lihat sekaligus tanah itu. Oh siap, baik. Besok saya sebentar habis ini saya kasih nomor abang ke Dinda Faruk kalau Ya, bisa paling- besok ya, paling dengan hari tim. Jumat. Paling Siap. hari Jumat kita bisa lihat lokasi. Oke. Baik, nyimak saya. Lanjut. Nanti tak kasih juga nomornya Ibu Yuni ini. Ini Rida nama akun anaknya, Ibu Yuni namanya. Di mana? Di Kota Medan. Ibu Yuni di mana ditanya? Di Medan tapi di Sianya. Sebelum Marelan. Iya. Lanjut. Nyimak. Oke. Sudah bisa mungkin ya open camp. Coba Bu, bisa nggak open camp? Coba gue lihat dulu bisa nggak? Oh, belum bisa. Harus turun dulu kali. Teman-teman di follow dulu teman-temannya. Di follow dulu ini Bukan. baru berapa itu baru 600-an. Di atas 1.300 di follow. Bisa. Yang follow nanti mendapatkan undian sepeda. Ibu masih ada ancaman nggak dari suami Bu? Takut karena nggak jumpa kan kami. Tapi Kenapa Bu? Ini karena kan dari tetangga itu nelpon sama saya, dibilang, Mak Andre, kamu hati-hati kalau kemana-mana. Kenapa? Iya, katanya anakmu mau diculik, mau dibawa ke Lampung. Ke Lampung ke tempat siapa? Nggak ada saudara di sana. Tuh, ya mana tahu katanya gitu. Pokok hati-hatilah. Makanya kan ini yang kecil kan lagi ujian UN. Saya antar terus ke Amplas sana. Kan saya tinggal di Amplas sana. Jadi saya antar terus. Kemarin itu jumpa juga sama dia naik angkot 15. Udah gemetaran kami dua Pak. Langsung kami ke sekolahan lagi balik. Dan terus datang gurunya, udahlah Bu, naik Grab aja. Kami dipesankan lah Grab sampai ke rumah. Karena ketakutan anak saya sama saya, gemetaran sampai di rumah pun kami gemetaran. Kata anak saya, udahlah Mak, nggak usah aku sekolah, nggak usah ujian Mak.
tanggung loh, berapa hari lagi. Dan saya bilang, udah kuatkan berdoa. Kalau kita berdoa pasti Allah pasti menjaga kita. Saya bilang gitu. Iya mak, kata saya yang kecil. Nah yang besar gitu juga kan. Jadi gimana mak, jumpa lagi? Enggak. Jadi kalau dia pas waktu turun di Medan gitu kan, mak aku nggak kerja. Oh iya, aku mau ngikuti mama ya ke sekolahan. Jadi nunggu adiknya sampai pulang baru dia pergi ke gudang untuk berbengkel lagi. Gitu terus. Dan kadang kasihan saya sama anak saya yang besar itu. Belum waktunya dia kerja sudah bisa mengikul tanggung jawab keluarga. Sudah bisa pengkem, Bu. Coba buka kamera. Tapi dipakai kerudung ya Bu ya? Iya, pakai hidung saya. Ya, dibantu itu teman-teman di Pak Lili. Dibantu on cam itu diterima aja nih. Tapi dari yang baik. Itu diterima itu langsung on cam itu. Tuh, diterima. Nih. Tadi bisa tadi. Tapi apa lagi? Saya mau coba. Tadi ada kata nyala. Nah, belum bisa. Apa turun dulu ya? Ya turun dulu Pak ya. Turun dulu coba baru naik lagi. Turun dulu baru naik. Sih kayak pas orang lagi mau syahadat lu naik pas. Lu mau menyaksikan orang syahadat. Tunggu ya. Mana dia lagi nih? Belum. 3 hari dia telepon saya itu, Bang Juma. Saya ini layak siar apa enggak nih gitu loh. Soalnya saya perhitungkan ya, udahlah kita siarkan aja lah sekalian. Biar ibu ini saya ingin sekali diketahui oleh publik derita dan yang saya alami supaya bisa berbagi bahwa risiko murtad inilah risiko murtad gitu loh. Jadi pesan ibu ini jangan murtad, cukup saya yang alami penderitaan ini, itu sih saya nggak pertimbangkan ya untuk disiarkan, berbagi bersama kita semua. Resikonya murtad begitu ya. Ajaran kasihnya menurut ibu ini nggak pernah dapat ajaran kasih. Ini udah naik lagi nih. Belum bisa. Belum bisa itu. Belum. Oh ya, udah bisa ini minta no. Ini. Belakang. Itu ada gambar kamera di bawah, itu dibuka, ditekan aja itu ada gambar kamera. Tulisan kamera di bawah. Pandalbo ajarin dulu. Ya saya undang ya. Diterima ya Bu ya. Ah itu dia, Masya Allah. Allahu Akbar. Ini sudah bercahaya ini Gurunda. Oh, anaknya laki-laki semua ya? Perempuan dua. Oh, perempuan, sorry. Yang mana yang ibu, yang mana yang anak ini? Yang di tengah ibunya ya? Ibu. Ini yang nomor 2. Yang ini nomor 3. Oh iya. Masya Allah. Iya. Jadi ini sudah pilihan ibu nggak lagi kembali ke bapak atau gimana nanti? Kira-kira mana? Sudah pilihan saya ini Pak, nggak kembali lagi ke bapak. Kalau dia datang nangis-nangis depan rumah bertobat, gimana dong? Insya Allah Maaf. lagi hati saya udah Pak. Mengingat kelakuan dia mana anak itu udah nggak bisa lagi dimaafkan. Siapa tahu bisa datang berpura-pura jadi orang baik gitu. Ya, nggak mungkin lagi saya. Jinak seperti merpati, licik seperti ular. Nggak lagi dapat. Kalau dia pura-pura jadi Islam gimana dong? Nggak goyah hati saya Pak. Oh, udah terlanjur kudu Sudah janji dia, sudah janji katanya mau Islam, tapi dia nggak mau Islam juga. Oh. Nada Iya.
Pernah ada dia bilang, kamu kok lain. Apa gerangan katanya. Saya diam aja. Kenapa nanti kalau saya terus naik emosinya anak-anak ini nanti kena pukul. Iya. Anak perempuan lagi. Adik-adik ini yang dipukulnya. Yang ini sering. Alamak. Kedua ini sampai kakinya pincang-pincang. Kenapa bisa kayak gitu? Sadis sekali. Mungkin bapaknya sering minum tuak kali, bir. Nah, kalau itu minum iya. Satu gelas pulang ya, satu gelas sudah pulang dia ke rumah. Oh iya. Tapi beliau itu masih sering makan babi. Oh kalau ada kayak gitu ya mau aja Pak. Oh iya. Anak-anak kita ini kadang dikasihnya juga. Kalau ada saya gini kan, kamu ngapain makan itu? Saya bilang gitu. Ya enak itu. Mama aja nggak makan. Enggak dari mulai kawin sama bapakmu aja nggak makan mama. Saya bilang gitu. Iya mak, iya. Lihat itu kamu sampai apa kan? Kena penyakit gatal-gatal kan? Saya bilang gitu. Iya mak. Oh iya. Pantasan aja bisa kembali ternyata enggak makan babi. Iya. Biasanya kalau orang sudah makan babi itu susah nerima Islam. Alhamdulillah dengan suka dia mau masuk Islam. Dibilang sama ibu saya, bang saya, kamu dipaksa? Enggak Pak D, enggak Budi. Oh iya, syukurlah. Iya. Jadi gimana ini Bang Handi? KTP sudah ada di Bang Handi? Lengkap semua nih. Iya, apa rencananya setelah Ibu menjadi Muslim? Apa Pak? Rencananya setelah ini? Rumahnya yang ada di sana itu milik sendiri atau masih ngontrak? Yang saya tempati itu Iya, ngontrak itu. Itu ngontrak. kontrak saya yang bayar. Orang saya yang kerja dari dulu. Oh, baik. Oke, kalau begitu Ibu sudah yakin sekali untuk meninggalkan keyakinan yang lama ya, kembali kepada Islam. Saya mewakili teman-teman ingin mendengarkan pernyataan Ibu kalau Yesus yang tadinya menjadi sembahan ibu dan suami dan anak-anak itu adalah ciptaan Allah. Bisa? Bisa. Iya, coba Ibu katakan bahwa Yesus itu hanyalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yesus itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Oke, jadi bukan Tuhan ya. Ya. Oke, gimana teman-teman, kita langsung prosesi syahadat? Coba langsung. Atau tiga-tiganya sekaligus apa satu-satu? Tiga-tiganya. Ya langsung. Kamera bisa dimundurkan sedikit Ibu, atau Ibu yang mundur biar dapat tiga-tiganya. Jadi miring kita ini nanti. Ya, gitu aja nah. Ya, lagi. Adik-adik ini masih sekolah kan? Masih, ini kelas 6. Yang ini kelas 2 SMP. Tapi yang orang belum berani sekolah. Semua nggak ada yang sekolah. Oh, siap. Jumpa bapaknya. Iya. Oke, baik. Tangannya satu yang kanan, telunjuk simbol tauhid macam saya nih. Ya, tangan kanan ya. Ikuti saya bersamaan kita. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah.
Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. adalah Rasul utusan Allah. Sah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbir, sahabat-sahabat sekalian, Masya Allah. Allahu Akbar. Subhanallah. Ya, Alhamdulillah Ibu sudah kembali ke jalan yang benar, kembali ke dinul Islam. Mudah-mudahan Ibu istiqomah dan kuat menghadapi berbagai macam rintangan, berbagai macam masalah yang di depannya pasti akan ada ya, entah itu masalah besar atau masalah kecil. Tapi insya Allah kita umat Islam tidak akan membiarkan Ibu seorang diri ya. Insya Allah juga kami akan kebetulan abang kita Bang Arif besok kan mau ke Medan beliau. Nah, saya sudah menginformasikan ke teman-teman API Sumut untuk bertemu dengan Bang Arif. Mungkin nanti Bang Arif kalau ada kesempatan beliau karena beliau ini sibuk, bisa jumpa langsung dengan Ibu bersama dengan anak API yang ada di Sumatera, khususnya yang ada di Kota Medan, sehingga bisa nantinya berkomunikasi, berinteraksi. Perlindungan apa yang mesti diberikan kepada ibu yang mengalami tekanan, ancaman dari suami yang sekarang sudah bukan suami ya, karena sudah beda akidah, sudah beda agama. Jadi secara langsung ya otomatis tidak bisa lagi bersatu, karena kalau bersatu itu sudah statusnya berzina karena sudah beda akidah. Saya kira begitu sementara. Saya serahkan kepada Dinda Alif untuk mendoakan saudara kita ini dan juga anak-anaknya. Nanti caranya untuk anak-anak beliau yang pertama mungkin bisa disyahadatkan lagi entah besok atau lusa. Demikian sementara, silakan Dinda Alif. Baik, terima kasih Gurunda semuanya juga Ibu. Seperti biasa setelah kita mengucapkan atau mengikrarkan 2 kalimat syahadat, kita tutup dari momen ini dengan kalimat doa. Kita bermunajat kepada Allah di momen yang bahagia ini. Karena doa orang yang baru mu'alaf itu lebih dekat untuk makbul atau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu aminkan doa yang kita panjatkan ini ya. Dan juga para guru semua, Pak Arif dan Bang Hadi, Gurunda semua mohon izin. Bang Dalbo, kita berdoa sejenak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shollaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma gfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma gfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma gfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma ya Allah, ampuni segala dosa kami ya Allah. Ampuni segala kesalahan kami ya Allah. Dosa yang telah kami perbuat ya Allah, apalagi dosa-dosa kesyirikan dan kemusyrikan ya Allah, dosa yang telah lalu ya Allah. Kali ini hamba kembali kepadamu ya Allah, hamba kembali ke jalanmu ya Allah. Ya Allah, ampuni juga dosa saudara-saudari kami ya Allah, dosa seluruh umat muslim dimanapun mereka berada ya Allah, baik mereka yang masih hidup ya Allah maupun mereka yang sudah wafat ya Allah. Warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Ya Allah, terima kasih atas segala rahmat yang Engkau berikan kepada kami ya Allah. Jadikan kami hamba yang selalu bersyukur atas segala nikmat yang Engkau berikan kepada kami ya Allah. Dan tetapkan hidayah-Mu pada diri kami ya Allah, sehingga kami ketika nanti kami wafat ya Allah, kami tetap berada di dalam keimanan dan keislaman ya Allah. Ya Allah, lembutkan hati saudara-saudari kami ya Allah
yang sampai detik ini masih belum mau mengucapkan 2 kalimat syahadat ya Allah. Bisa jadi di antara kami atau barangkali di antara keluarga kami, baik itu adik kami atau kakak kami atau ayah ibu kami atau siapapun mereka yang orang kami sayangi ya Allah. Sampai detik ini hatinya masih dikeraskan, belum mau menerima kebenaran Islam ya Allah. Lembutkan hatinya mereka ya Allah, mudahkan mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat ya Allah. Wa'afina warzuqna ya Allah, berikan kekuatan, kesehatan kepada kami semua ya Allah. Kuatkan kami dalam menjalani segala kehidupan ya Allah, terutama ujian yang Engkau berikan kepada kami ya Allah. Selalu limpahkan rizkimu kepada kami ya Allah, dan jadikanlah kami yang selalu bersyukur kepada Engkau ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan kami hamba yang berdosa kepada Engkau ya Allah. Janganlah Engkau jadikan kami orang yang jauh dari jalan Engkau ya Allah. Setelah Engkau berikan hidayah itu kepada kami ya Allah, jangan Engkau cabut hidayah yang ada pada diri kami ya Allah. Ya Allah, Allahumma Rabbana afriq alaina sabra wasabit aqdamana wangsurna alal qaumil kafirin wangsurna alal qaumil hasidin wangsurna alal qaumil munafikin. Ya Allah, kuatkanlah diri kami ya Allah, teguhkanlah pendirian kami ya Allah, teguhkanlah pendirian kami ya Allah di dalam menegakkan syariat-Mu ya Allah, di dalam menegakkan agama-Mu ya Allah, di dalam menjalankan syiar dakwah-Mu ya Allah, meneruskan jejak para orang-orang soleh terdahulu ya Allah. Kuatkanlah iman kami ya Allah, kuatkanlah pendirian kami ya Allah. Berikanlah pertolongan Engkau ya Allah dalam menghadapi kaum-kaum kufar ya Allah, yang memusuhi agama Engkau ya Allah, dan juga orang-orang hasad yang selalu membenci syariat Engkau ya Allah, dan juga orang-orang munafik yang selalu memfitnah kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia ini ya Allah, dan juga nanti di akhirat ya Allah, yaitu masuk ke dalam jannah-Mu bersama orang-orang yang kami cintai dan orang-orang yang kami sayangi ya Allah. Kami masuk ke dalam jannah-Mu bersama dengan mereka ya Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Bibarakati suratul Fatihah. Alhamdulillah. Masya Allah. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Bu, anak-anak. Akbar, Allahu Akbar. Bu, anak-anak masih sekolah, Bu. Kemiut. Dibuka mute dulu Pak Lili. Yang Dulu. yang punya HP itu loh. Ibu ini nggak ngerti yang Bu, kemiut mute-nya itu. dibuka, dibuka mute-nya supaya suaranya kedengaran. Dibuka. Ya, oke. Masih sekolah ya, Bu? Iya, masih sekolah anak semua. Alhamdulillah. Gimana perasaan, Bu? Kenapa? Karena takut, jadi anak-anak sementara ini nggak ada yang sekolah satupun. Tapi karena dia lagi ujian mau UN, terpaksa lah saya antar terus. Takut kepada siapa? Sama bapaknya, nanti terus lupa di jalan. Takut kenapa? Ada ancaman dari bapaknya? Iya, Diancam seperti apa, Bu? ya kalau nggak diculik bisa dibunuh kami katanya Pak. Wah, ini udah harus ada pendampingan hukum ini, Pak Arif. Gimana, Pak Arif? Insya Allah besok ya ada tim ke rumah Ibu ya. Iya Pak. Ya, nanti saya hubungi dengan Pak Lili yang kakak Ibu itu. Ya. Waduh, berbahaya itu kalau anak sekolah diintimidasi oleh seorang bapak. Iya, terus ditanyai teman-temannya itu.
sekolah si Rida, sekolah si Nadia, sekolah si Elisa, sekolah si Andre katanya. Selalu kawan-kawannya bilang nggak sekolah katanya. Dari gurunya pun sudah ditelepon anak saya, Mak gimana nih sekolah, nelpon saya, angkatlah. Saya bilang, nggak usah dulu lah Mak, nanti bahaya katanya gitu. Jangan bilang gitu, kamu harus sekolah. Jadi Mama gimana selanjutnya katanya gitu. Kalau nggak aku kerja apa nanti kita makan? Mbak bukannya kerja, Mbak mana tahan, Mbak aja ikut cucunya. Bilang itu sama anak saya. Jadi yang menjadi kepala rumah tangga sekarang ini anak pertama ibu yang laki-laki ya? Iyalah, sementara dia nggak sekolah dia. Sekolah sambil kerja, anak ibu yang laki. Nggak sekolah dia Pak. Oh enggak sekolah, berhenti. Dia sekolah, tapi karena keadaan gini jadi dia nggak sekolah. Udah Mak, aku kerja dulu lah Mak katanya gitu. Jadi kamu butuh sekolah ya, sementara Mak kalau nggak ada apa-apa kita mau makan apa katanya gitu. Saya sendiri pun belum kerja. Anak laki-lakinya sebagai tulang punggung Bang Handi. Teman-teman di bawah, ya lemparkan sikanya. Oh, ini gimana nih kalau ini fenomena ya? Mestinya bapaknya yang tanggung jawab. Iya. Orang dari dulu saya yang kerja. Bapaknya masih sering menghubungi ibu. Enggak. Orang HP pun dijual sama dia kok. Mau gimana mau? Masya Allah, subhanallah. Kebetulan memang nomor saya nggak ada sama dia. Paling nomor ibu saya lah yang ada. Selain ibu saya nggak ada. Ya, mohon maaf Ibu, boleh tahu Ibu kerja apa? Saya tukang cuci di rumah orang Pak. Bukannya banyak. 400. Kadang ada orang yang kasihan suruh gosok, saya dikasih, itu pun kontanan. Jadi dari mana ya? Ya sekedar itu, nanti pinjam uang. Ini sekarang ini di rumahnya siapa Ibu? Rumah orang tua? Saya sekarang tinggal sama orang tua. Orang tuanya ngekos Ibu? Enggak lah, rumah kecil lah rumahnya. Rumah sendiri udah. Bisa buka ini nggak di rumah Ibu itu tempat apa? Laundry, bisa nggak Ibu? Kalau laundry, Misalnya Ibu buka laundry, terima cucian orang bawa ke rumah, cucinya di rumah per kilo gitu. masih di tanah-tanah garapan gitu kami itu rumahnya Pak. Jauh dari kota? Enggak kan? Enggak memang. Iya, iya, mana tahu bisa Ibu. Kan Ibu punya keahlian tuh untuk nyuci baju. Mana Iya. tahu Ibu dengan adanya mesin cuci, Ibu bisa terima jasa nyuci, Iya. laundry, setrikain. Ibu bisa nyetrika juga kan? Bisa. Nah, itu dia. Misalnya listriknya muat, bisa beli mesin cuci entah 1 entah 2 awalnya. Habis itu Ibu terima jasa untuk laundry tetangga-tetangga Ibu yang ada di sana. Ya, mana tahu ada, kalau Ibu siap, ya mana tahu ada sahabat-sahabat muslim dermawan yang mau bantu. Tidak menutup kemungkinan. Umat Islam kalau udah bersatu ini gampang. Ya, tentu melalui yayasan kita. Dalam arti kata, di Sumatera Utara itu kan, di Medan kan ada perwakilan Mu'alaf Center di sana. Ada Mu'alaf Centernya nantinya. Insya Allah Bang Arif ke Medan ini juga dalam rangka mempertemukan antara sahabat muslim yang ingin menginfakkan kemudian lahan untuk dijadikan sebagai Mu'alaf Center, ya. Di situ akan kita buat Mu'alaf Center di sana, jadi ada wadah untuk menampung teman-teman Mu'alaf. Nah, sekaligus kalau beliau ke Medan besok, mungkin hari Jumat, beliau ada waktu bersama dengan tim kita, orang-orang API yang ada di Medan,
bisa ke tempat ibu. Nah, kalau memang peluang usaha untuk buka laundry di situ bagus, insya Allah kami bisa bantu ibu, bisa mewujudkan itu. Nomor HP ada sama Bang Handi kan? Ada. Ada. Tadi Oh, iya. ada sama saya, sama Lini. Tadi dikirim. Oh iya, baik. Ya, Atau seperti mungkin itu. kalau nggak bisa Silakan, laundry Bang. mungkin bisa dagang kecil-kecilan kali Bang Juma. Kalau nggak bisa laundry dagang kecil-kecilan ke Sembako. warung sembako apa gitu. Iya, iya, Pak. Dagang kecil-kecilan pun bisa kalau jual sembako di situ karena masih jarang orang situ. Iya, bisa aja Bu, bisa jualan sembako atau masak gitu, jualan masakan jadi. Iya kan ya? Iya. Nanti komunikasi aja sama Bang Handi. Terus teman-teman yang ada di sini yang 2,5 ini dan juga teman-teman yang ada di YouTube yang ingin membantu saudara kita, silakan langsung ke rekening yayasan Apologet Islam Indonesia, tapi ditulis kodenya atas nama Rida, Mu'alaf Rida. Situ transfer ke rekening Apologet Islam Indonesia untuk bantuan infak usaha kepada mu'alaf kita yang baru, karena ini mu'alaf yang tidak sama seperti yang lain. Mereka ini orang-orang yang terzolimi, teraniaya. Anak-anak kita ini masih kecil sampai terancam sekolahnya gitu. Kesian masa depan mereka. Tapi satu kesyukuran kita karena mereka ini sudah keluar dari lingkaran setan. Ya, pertama mereka sudah meninggalkan kekafiran, kedua meninggalkan laki-laki yang kurang ajar dan tidak bertanggung jawab, dan yang ketiga sekarang ini beliau ada di tengah-tengah kita sebagai seorang muslim yang wajib bagi kita untuk membantu beliau. Jadi sekali lagi teman-teman yang ingin membantu, silakan salurkan bantuan Apologet Islam Indonesia Noise di nomor rekening BNI 75 kali. Terus berapa Bang Andi? Silakan Bang Andi, silakan. Jadi nomor rekeningnya itu 75 kali ditambah 51 ditambah 770. Itu di bawah tuh ditulis idil tuh teman-teman ya. Iya. Saya ulang ya, 75 kali ditambah 51 tambah 770, Bank Negara Indonesia BNI atas nama Apologet Islam Indonesia. Nanti kasih catatan di bawah untuk mu'alaf atas nama Rida gitu. Ya, jadi nanti bendahara kumpulkan yang atas nama Rida itu semuanya, lalu kemudian kita salurkan ke beliau untuk buka usaha. Jangan biarkan saudara kita yang muslimah ini tertindas, apalagi beliau menanggung ada anak gitu. Ya. Ini kewajiban kita kemudian untuk memperhatikan saudara-saudara kita yang mu'alaf. Dan yang mau ingin memberikan koin silakan. Nanti adek ini bisa cairkan koinnya, ngerti kan? Tahu kan ya nanti? Nanti banyak Mak, ngerti dia. Iya, oke, sip. Teman-teman yang ingin berikan koin kepada anak-anak kita untuk kepentingan sekolahnya silakan. Ya, silakan gift-nya kita kasih kesempatan ya untuk memberikan bantuan kepada saudara kita. Nomor WA Bang Handi yang tahu tolong diketik di bawah untuk konfirmasi bukti transfer ke beliau. Silakan. 0813 ditambah 9233 ditambah 7800. Saya ulang ya, 0813 ditambah 9233 ditambah 7800. Itu nomor aku, itu di bawah tuh teman-teman. Nomornya 75 kali ditambah 51 ditambah 770. 75 kali tambah 51 tambah 770. BNI atas nama Apologet Islam Indonesia. Kasih kode aja. Gitu. Bisa ditutup camnya aja Bu, biar nggak pegel ya. Saya tutup aja ya, biar nggak pegel. Nah, ya Ibu bebas leluasa bergerak di situ. Kasihan anak-anaknya itu loh di belakang. Kenapa? Ya inilah 3 hari yang lalu setiap hari hubungin saya, ini layak siar apa enggak ya? Karena ini ada semacam
intimidasi dari bapaknya anak-anak begitu. Jadi saya himbau juga kepada bapaknya anak-anak ya, kalaupun Anda sudah berpisah dengan anak istri begitu, ya tetap tidak ada bekas anak. Jadilah bapak yang baik, minimal tidak mengganggu. Kalau Anda nggak bisa memberikan rezeki atau bantuan untuk anak-anak sekolah, ya minimal tidak mengintimidasi anak. Bebaskan dia, jangan ganggu dia untuk sekolah, apalagi UN sekarang. Begitu juga anak pertama mengalami takut nggak sekolah dan malah pergi untuk kerja sampai hari ini belum pulang. Itu masih umur-umur sekolah semua, SMA, SMP sampai SMP yang 2 kalau nggak salah itu, yang perempuan 2 gitu ya. Sekali lagi ya, kalau ini live, siapapun suaminya di luar sana, saya nggak tahu namanya, suami Ibu Yuni, saya entar dulu, saya baca nama aslinya. Suami Ibu Yuni Lasmonowati Sianipar. Ibu Yuni Lasmonowati Sianipar, siapapun di luar sana yang merasa suaminya minimal kalau nggak bisa memberi nafkah kepada anak-anak Anda, minimal jangan mengganggu, jangan mengintimidasi, biar anak-anak bisa sekolah dengan nyaman. Setuju ya, Bu, ya? Ya Pak. Pak. Ada yang ingin Anda sampaikan kepada mantan suami Ibu? Saya hanya ingin sampaikan sama mantan suami, jangan ganggu kami. Kami sudah tenang di sini dengan agama kami sudah ikhlas. Kami bersyukur bisa kembali ke Islam, ke jalan yang benar, yang diridhai Allah, bukan ke jalan yang sesat lagi, yang katanya ada kasih tapi tidak ada kasih sedikit pun sama kami. Itu aja lah Pak. Kalau boleh mundur sedikit Bu, dulu itu Ibu masih gadis ya, dilamar sama dia ya? Enggak, saya udah punya anak juga dulu 2. Inilah waktu itu. ini anak saya yang dari suami pertama. Oke. Terus kemudian dulu itu Ibu menikah diajak ke Kristen dulu atau menikah secara Islam? Waktu yang pertama itu, Yang kedua ini. yang kedua itu langsung diajak ke Kristen sama dia. Waktu itu kayak pikiran saya tuh kayak ngambang-ngambang, udahlah masuk ke situ. Cara mengajaknya bagaimana Bu? Dibilang, ayo kita ke rumah orang tua saya, katanya gitu. Kamu mau aku jadikan istri, katanya gitu kan. Ya udah, nanti di sana kami buatkan ini katanya, diiming-imingi juga. Jadi saya bilang, aku nggak mau iming-iming, cuma kalian baguslah memperlakukan saya bilang gitu kan. Tapi pikiran saya ini hanya gini, emang bener apa enggak gitu juga kan. Tapi udahlah, jalanilah dulu gitu. Akhirnya udah anak pertama, terus anak kedua, terus kok jadi lain perubahan dia. Terus sampai saya punya anak ketiga pun kok jadi malah saya yang kerja terus kan gitu. Saya tanya, kamu nggak kerja? Iya, ini cari kerja, nanti dapat uang, dikasih uang, tapi selebihnya lebih dari yang dikasih itu diminta lagi. Kalau saya kerja nanti datang ke kerjaan, pinjamlah uang, nanti saya ganti gini-gini. Ternyata enggak, saya juga pinjamlah ke bank Mekar, ke bank syariah untuk ngurus ini SIM saya pinjamkan uangnya nggak tahu entah kemana. Terakhir saya terus yang bayari hutang, sementara dia nggak mau mencicili hutangnya. Jadi saya gini, udah saya yang kerja keras, sedikit gaji, dari mana untuk nyicili utang? Sementara anak sekolah pun, tunggakan anak sekolah udah makin menumpuk. Jalan satu-satunya ambillah itu syariah, ambil syariah. Terakhir syariah nggak terbayar juga. Jadi ibu disuruh ngutang? Hah? Ibu disuruh ngutang? Iya, disuruh ngutang juga. Karena saya ingin anak saya sekolah, saya ngutang. Astagfirullahaladzim. Saya ingin anak saya sekolah kan gitu, jangan sampai anak saya nggak sekolah. Terus bayar uang sewa lagi, nggak bisa bayar uang sewa, saya yang bayar.
Untungnya yang punya rumah sewa itu baik, nggak mau dia maksa-maksa. Jadi saya mohon tunggu sebentar ya, minta tenggangan waktu. Sering saya bilang gitu. Tapi suami sepertinya masa bodoh gitu kadang. Jadi lama-lama anak ini makin jengkelnya. Waktu saya hari raya ke rumah ibu saya, ditelepon ada anak saya baru pulang itu dari Palembang, dia kan ikut mobil karena hari libur. Suntuk aku mak, katanya. Kenapa? Nggak ada pegangan mama mau tepak mbah. Udahlah pergi aku lah mak, katanya. Ngapain kita berhari raya aja tepak mbah? Enggak lah, nanti mama nggak ada pegangan uang, katanya. Pulang dia dari sana, ini mak pegang untuk mama, kalau apa kasih mbak ya mak, kata anak saya. Terus datang si bapak sibuk di otaknya mau minjem uang, mau minta uang terus. Ditelepon saya, halo ada apa? Saya bilang gitu. Kamu kapan pulang? Ya mungkin kami pulang hari Senin depan. Kenapa lama kali? Nggak kamu pikirkan? Di situ makin sakit hati anak saya. Kok jadi mama saya yang mikirkan makan saya sama bapak saya? Seharusnya kan bapak saya yang mikirkan makan saya sama dia, kan gitu. Makin marah. Kebalik ya Bu ya, kebalik. Jadi saya bilang di telepon, loh kok aku pula yang mikirin kau makan? Kau kan bapaknya, kan kau bisanya. Kacau ya. Marah dia. Kau kurang ajar. Udahlah, yang kotor-kotor itu dibilangi. Terserah kamu mau bilang apa. Orang kamu bapaknya masa nggak bisa ngasih makan cuma 2 orang. Sementara saya kok pulang ke rumah situ berapa orang yang saya kasih makan? 5 orang sama saya. Tapi toh juga nggak ada otakmu, saya gituin. Marah dia, terus saya matiin aja handphonenya. Itulah anak Bu, saya. bukan itu yang saya tanya. Tiba-tiba Ibu dulu itu terpengaruh masuk Kristen itu loh, diiming-imingi atau seperti apa sih Bu? Diiming-imingi juga. Nanti kamu kalau masuk Kristen saya bisa ini, kata gitu kan. Nanti kamu saya ginikan, kata gitu. Oh iya. Jadi saya seperti terpengaruh juga. Ya, gimana sih? Apa memang benar Kristen itu ada kasih, kan gitu. Lama kelamaan kasih itu hanya di mulut aja, tapi nggak ada di hati. Hanya ada tameng, ada embel-embel di belakang kalau ada kasih sama kita. Kalau nggak nuruti kemauan orang itu, kasih tidak ada sama kami. Buktinya saya ada pertengkaran sama suami, kasih mereka mana? Nggak ada. Malah disuruhnya sama orang itu, tinggalkan dia. Seharusnya orang itu kan ada kasih. Ayo, gak datang kumpul sama gitu, berunding gitu kan. Ini nggak ada kasih. Dihubungi sama keluarganya, nggak ada kasih yang dibilang Tuhan dia. Jadi saya berpikir, kok gini kasih orang ini? Tidak seperti kasih yang dibilang orang-orang ini. Akhirnya saya udah 2 tahun inilah saya terus bergejolak di hati saya kan. Saya mau balik ke Islam, tapi caranya keluar dari rumah ini gimana? Ternyata Tuhan ngasih hidayah sama saya hari raya itu. Berapa tahun Ibu murtad? 17 tahun apa berapa tahun? 17 tahun mulai kecil anak pertama. Ada penyesalan nggak Bu murtad? Ada sih Pak. Siapa sih yang nggak menyesal? Saya pun menyesal sebenarnya. Cuma gini kan, aduh, kenapa saya masih jadi terjerumus ke situ? Tidak ada untungnya, kerugian yang ada sama saya kan gitu. Rugi sama anak kandung sendiri, rugi sama anak-anak yang bawa dari suami ini, itu juga saya. Tapi saya ikhlas menerima, memang ini mungkin teguran dari Allah gitu aja. Tapi saya ingin merubah hidup saya kembali ke Islam gitu aja hidup saya Pak. Jadi selama 17 tahun itu Ibu sama dia, Ibu nggak pernah sholat lagi ya? Enggak lah Pak. Namun ke gereja saya nggak mau memang. Jarang saya datang ke gereja. Anak-anak saya pun kok mau ke gereja, situ gereja. Kalau enggak gitu saya. Karena di otak saya ini saya mau kembali gitu. Pernah dikasih makanan haram nggak Bu? Saya pernah dipaksa. Saya bilang saya nggak bisa, saya muntah nanti. Saya bilang gitu. Masa nggak bisa sih? Sudah sekian tahun kamu nggak bisa saya bilang gitu.
kamu coba gimana pun saya nggak bisa makan makanan haram itu, saya bilang gitu. Ya sampai sekarang alhamdulillah saya nggak ada makan itu, Pak. Kalau anak-anak itu kan, kalau dipaksa sama saudara suami saya kan, lihat saya gitu kan, saya diam aja, kadang saya tinggal pergi. Ayo, kenapa kamu nggak makan, katanya gitu. Ya kadang makan, kadang nggak makan. Tapi kalau karena udah jauh sama orang itu kan, kami kalau ada makanan seperti itu, kamu mau makan? Saya bilang gitu. Enggak, Mak. Jangan dipaksa. Enggak, Mak. Ya udah saya buang. Pernah nggak ibu mengalami kekerasan ibu dan anak-anak ibu? Sama suami? Iya. Ya pernah sih, Pak. Yang sebelum puasa itu saya tengkar hebat memang sama dia. Sampai diusir, sampai dibilang telepon itu orang ibumu. Biar kita cerai, kata. Iya, ayo saya telepon ibu. Tapi ngomongnya udah yang ngaco-ngaco lah dia kan. Jadi ibu saya gemetaran, udahlah kamu pulang kemari, katanya. Terus iya Bu, nantilah aku pulang ke situ karena sudah malam. Anak-anak dua ini, yang perempuan dua ini dibawa dia, entah kemana dibawa dia. Jadi datang yang besar, aduh Mak, kayak mana adik-adik itu Mak? Udah pulang dia itu, orang nggak ada uangnya spesial pun, mau dibawa kemana adikmu? Saya bilang gitu. Kalau Mama kemana pun bisa, kemana kita pergi pun bisa, saya bilang. Pagi-paginya pulang, langsung dibilangnya, maumu apa sekarang, katanya. Ya, kok maumu apa? Ya udah kita pisah, ngapain pula kau tanya lagi maumu apa? Tapi kau tahu juga kau nggak mau balik juga, saya bilang gitu. Terus yang dibilangnya yang saya selingkuh lah, yang sama laki-laki lain lah, terserah kamu, kok ujung dunia pun kamu cari, saya nggak pernah selingkuh, saya bilang gitu. Mau dicucuknya saya pakai pisau itu kan, ya saya diamin aja, nggak ada, cuma dilengketkan aja ke perut saya. Mau kau bunuh, saya bilang gitu, nggak takut saya. Ada Cukup, jangan terlalu vulgar Bu bicaranya. Kalau misalnya Bu, suami ibu datang, dia ngajak ibu baik-baik lagi untuk lebih baik, ibu mau kembali lagi nggak ke Kristen? Enggak, Pak. Saya udah takut kalau dekat sama dia, masuk ke Kristen pun saya takut sudah. Nggak ada untungnya masuk ke situ. Hanya uang dan uang terus. Itulah teman-temannya, penderitaan ibu dan 3 orang anak yang masih sekolah juga masih dalam pengawasan. Jadi anak-anak ibu itu ke sekolah masih takut semua? Takut, Pak. Ya, jangan takut Bu, kalau ada apa-apa ya ada hukum gitu ya, jangan takut. Iya. Insya Allah besok, insya Allah ya sore lah ya, nanti tak kasih teleponnya kakak ibu ke tim, nah, nanti dihubungi ketemu sama mereka. Iya, Pak. Ada yang menarik Bang Hendi. Tadi Ibu mengatakan uang dan uang terus, itu maksudnya gimana Ibu? Dia Kristen uang. Dia minta uang. Kan belakangan ini karena dilihatnya anaknya rajin kerja gitu kan. Saya bilang, kamu kok lucu? Anak itu belum waktunya dia kerja. Dia waktunya senang-senang di sekolah. Kenapa dia bekerja? Karena apa? Karena kamu nggak kerja, nggak ada uang untuk dimakan. Dia itu susah lihat mama adiknya nggak makan. Saya bilang gitu. Seharusnya kita malu sebagai orang tua, nggak kerja, nggak cukupin anak. Diam aja dia. Tapi begitu turun anaknya, alasannya banyak. Abang saya sakit, saya perlu uang. Dari mana uang? Nggak ada uang saya. Anak sekolah aja belum bayar uang sekolah, ada berapa bulan nunggaknya. Udah banyak loh, udah juta-jutaan. Tapi kok nggak mikir, saya bilang gitu. Iya, gimana? Kamu nggak apa? Kalau di keluargamu kamu perhatian, keluarga saya nggak perhatian. Itu terserah kau mau ngomong apa, saya bilang gitu. Nah, jadi ujung-ujungnya anak dua ini, yang perempuan yang satu ini, yang nomor 2 ini kan, itulah kena pukul, yang kena marah, semua yang dikerjai salah. Anak saya yang besar ini udah lama kasihkan mama, dikasih.
Dapat 2 hari lagi, minta lagi, katanya mau ke sana. Nggak ada uang, pinjam di kerjaan, pura-pura saya pinjam di kerjaan, padahal memang ada uang saya simpan memang, mana tahu udah cukup, saya bayarkan uang sekolah untuk anak gitu. Saya kasih, marah anak saya yang besar, kenapa mama kasih terus? Uang terus. 3 hari kemudian rayu lagi anak saya, bang, uangmu gini katanya. Ada pak, uang PKL pak, tapi belum kubayar, gitulah alasan anak saya. Nanti aku mau ngumpulin lagi membayar uang PKL, udahlah bapak pinjam dulu katanya. Dipinjam, enggak juga dibayar juga. Akhirnya anak saya kan bosan, ya uang terus uang, 2 hari 3 hari uang terus, dari mana kita uang mak? Sementara mama mau membayar hutang mama, membayar hutang sekolah, gimana? Bagus sudah kami nggak usah sekolah lama, hutang di sekolah udah banyak, apa yang mau dibayar? Malu yang ada nanti mama di sekolahan dimarah-marahi sama pihak sekolah katanya gitu. Udahlah bang, masuk aja lah dulu bang, mohon dikasih, saya bilang gitu. Jadi anak-anak ini bosan dengan bapaknya karena uang, kalau nggak dikasih uang mukul. Itu yang buat anak-anak ini trauma tuh. Kalau udah marah dia ujung-ujungnya mukul gitu. Oh, bukan anak kandung beliau tuh ya, Bu ya? Bu, ya anak kandung lah semua ini Pak, 3-3. Oh, anak kandung beliau. Iya. Alamak. Baik, kita umumkan ya, ada dari teman-teman yang di YouTube juga ada sekitar 1,3 ya. Untuk ibu ini 1,4 kurang lebih semuanya totalkan. Ya teman-teman yang ingin bantu sekali lagi silakan ke nomor rekening Apologet Islam Indonesia. Ya, bantuannya akan kita salurkan. Kemudian tolong nomor di resinya itu dituliskan untuk Mbak Rida. Ya, kalau di YouTube juga itu kan bisa ditahu tanggal sekian, tanggal hari ini ya. Silakan teman-teman bantu saudara kita ini, silakan. Saya kembalikan ke Bang Handi. Betul ya teman-teman, karena ibu ini benar-benar mengalami kesulitan. Dia yang selama ini dijadikan sapi perah dan sekarang udah mandiri, bahkan menghidupi anak 3 dengan pekerjaan utama ibu ini buruh cucian ya. Ya, semoga bisa membantu, dia bisa buka warung mungkin, idenya Banyuma mungkin bisa apa itu, laundry dan seterusnya ya. Tolong teman-teman jangan telepon dulu aku. Bang Dalu bolanya dulu, ada nelpon, siapa ini? Tunggu. Ya, baik. Bang Handi lagi ada telepon. Ibu Rida, semoga ada jalan keluar nanti ya, insya Allah. Dan tadi sudah disampaikan juga oleh guru-guru kami, kedepannya kita pikirkan untuk kebaikan ibu, kan gitu ya. Termasuk untuk saudara-saudara kita, tadi juga sudah kita himbau. Semoga dengan adanya momen ini, lagi live ini juga insya Allah kita niatkan saudara kita juga banyak yang berinfak dan membantu meringankan beban yang ibu alami gitu, insya Allah. Yap. Mungkin ini disudahi momen ini atau gimana, Bang Andi? Oh, lagi terima telepon. Saya sapa dulu. Jadi, kalau gitu. diumumkan dulu aja, Ustaz. Sekali lagi teman-teman yang ingin berbagi ya sama ibu ini, sekali lagi, Ustaz. Oh iya, baik. Dan sekali lagi kami sampaikan, ya, buat saudara-saudara kita, ikhwan fillah ahlus sedekah. Sebelumnya kami ucapkan jazakumullah ahsanal jaza. Semoga Allah membalas semua kebaikan saudara kita semua ahlus sedekah dengan balasan yang terbaik, kan gitu ya. Dan yang ingin turut juga berpartisipasi atau membantu meringankan beban ibu ini, boleh disalurkan ke rekening Yayasan Apologet Islam Indonesia Bank BNI, nomornya di 75 kali 505. Jadi latah aku 7-nya 5 kali ya, 51770.
Jadi atas nama Bank BNI atas nama Apologet Islam Indonesia. 7-nya 5 kali, 51770. Begitu. Ikhwan fillah, jangan lupa konfirmasi ke nomor telepon yang tadi di share ya, sudah disebutkan, yaitu nomor Bang Handi. Oke, baik, saya izin menyapa dulu. Ade ini laki-laki atau perempuan? Seperti berkerudung, tapi aku seperti melihat tumis. Oh, perempuan, mohon maaf. Perempuan. Yang baru naik ini. Mana tadi kayak pas mau disapa malah udah nggak ada. Oke, semoga sehat selalu Ibu ya. Insya Allah Ya. kedepannya akan semakin lebih baik. Dua, Pak. Yang Gimana, baru Bu? kan perempuan ini dua-dua, yang laki-laki masih kerja. Oh iya, siap. Ya. Ya Allah, Ibu punya anak yang selalu mendampingi. Insya Allah, siapa tahu nanti kan kita tidak tahu. Yang penting Ibu dampingi dia, jaga imannya, jaga akidahnya, bimbing dia di jalan yang benar. Bisa jadi anak itu nanti jadi asbab dibukanya segala kemudahan, dibukanya segala pintu rizki dan lain sebagainya. Dan lebih baik lagi adalah diangkatnya derajat Ibu gitu. Waduh, saya ada telepon masuk juga nih. Ya, sudah mendekati angka 3 jutaan. Teman-teman sekalian, silakan yang ingin membantu saudara kita. Masya Allah. Iya, abang-abang, sahabat-sahabat, syukran, terima kasih banyak atas turut sertanya, kemudian untuk berupaya meringankan beban saudari kita ini, beserta dengan anak-anaknya yang ya dalam ancaman suami ya. Suaminya ini penyembah Kristus. Ya. Penyembah Kristus. Ajaran kasih katanya. Kasih Indomie. Dikasih utang. Iya. Dikasih utang, dikasih jadi tukang cari duitnya gitu ya. Masya Allah. Terima kasih ya saudara-saudara muslim, berlomba-lomba untuk membantu teman-teman. Kasih. Banyak mohon maaf ya kepada teman-teman ini. Saya tidak bisa menyebutkan satu persatu ya. Telah mengirimkan bukti transfernya kepada saya melalui room ini. Kami dari Apologet Islam Indonesia mengucapkan terima kasih. Semoga antum semua diberi rezeki yang berlebih dan insya Allah bermanfaat buat ibu yang baru mualaf sekeluarga ini. Saya nggak bisa sebutkan satu persatu. Ini sekarang saya masukkan di perhitungan di bendahara. Ya. Lanjut. Iya, betul. Saya monitor juga di dalam. Ya, tapi Saya monitor. Yang terakhir itu dari ibu ya, dari saudara Ahsanuddin. Masya Allah. Kemudian ada dari Ibu Dana. Oh, Ibu Dana. Oh ini, waduh masih ada yang pakai dana saya, danaku raib di situ. Banyak kali dana saya hilang sana. Kapok saya pakai. Atas nama siapa ini? Dari saudara Idris, syukran. Oke. Sahabat Sakun Riyadi, barakallahu fik. Pak, kami mau nanya, Ya, silakan Ibu. gimana ke depannya nanti? Apakah kami aman jalan kemana-mana nanti, Pak?
Insya Allah aman. Nanti makanya nanti kalau misalnya teman kita, abang kita udah di Medan, dana yang disalurkan ini akan kami serahkan ke Apologet Islam Indonesia Kota Medan. Nanti perwakilan kami yang akan datang ke ibu. Nah, ibu boleh bertanya kepada mereka karena teman-teman kita militan semua yang ada di sana, aliansi pemerhati mualaf dan anti pemurtadan itu sangat kuat persatuannya di Kota Medan. Jadi insya Allah ibu akan aman karena sahabat-sahabat kita di sana ada beberapa aliansi pemerhati mualaf itu yang akan kita ajak bergabung untuk menjaga ibu dan anak-anak. Alhamdulillah. Iya, kalau suaminya macam-macam, mantan suaminya macam-macam, ya nanti kita sunat dia di depan lapangan di Istana Maimun. Di halaman Istana Maimun suaminya kita sunat bareng-bareng. Anak saya yang laki-laki Kita belum arak sunat. dia. Laki-laki juga belum sunat. Belum. Nanti setelah syahadat kita sampaikan beliau untuk segera untuk bersunat. Makanya habis ini nanti komunikasi dengan teman kita dari API Medan, jumpa gimana cara sunatnya. Apakah disunat bersama dengan bapaknya atau sendiri saja? Iya Pak. Iya. Ya, bapaknya nanti kita sunat pakai ini, pakai apa? Linggis. Pakai linggis panas, tapi dipanasi dulu linggisnya, setelah bara baru kita sunat. Anaknya pun ikut tertawa. Juga tertawa. Aku lagi. Iyalah, kalau dia melawan kan jangan linggis, kita pakai cangkul. Pakai cangkul. Adik-adik ini perempuan. Tadi ku pikir laki-laki anaknya. Dianggap saingan, ternyata anak perempuan cantik-cantik pula tuh disiksa benar-benar. Laki-laki konyol. Konyol itu. Gergaji besi jangan. Oh jadi nanti ada yang kerja itu yang laki belum disunat Bu? Belum Pak. Insya Allah tim lah besok Kemenak. Ya insya Allah ya. Pak Arif lah tanggung jawab itu insya Allah. Pak Arif beliau besok ketemu ibu. Nanti tim itu bisa kalau mau disunat tapi disyaratkan dulu sama beliau di sana aja nggak apa-apa. Iya Pak. Baru disunat insya Allah. Iya Pak. Ya sekalian aja ditawarin suaminya juga, Bang Andi kalau mau sunat pakai kapak boleh. Itu sunat hati aja dia mah. Oke. 17 tahun belum disunat loh. Iya, Siang bagaimana ceritanya? Namanya Kristen, dia kan anaknya Kristen tadinya kan. Nanti setelah masuk Islam ininya baru ada rencana sunat. Kan maksudnya mau saya sunat. Jadi datang bapaknya, untuk apa disunat? Gak boleh itu disunat katanya. Loh, disunat kan bukan karena Islam aja. Disunat itu kan untuk kebersihan kesehatan, saya bilang gitu. Enggak usah katanya gitu. Takut disaingi harum gitu Ibu. Iya. Betul. Adik-adik ini, anak-anak kita ini pernah ngaji mereka? Enggak ya? Tapi sering mendengar. Orang ini kadang ke tempat Pak D-nya itu kan, ayo kita sholat. Gimana caranya sholat gitu. Sering juga orang ini, mak, kita ke Islam kan enak mak. Datang yang satu lagi, iya. jangan kuat-kuat kau, nanti didengar bapak habis kau tanya gitu. Nanti cerita, aku diajari sholat, enak loh katanya gitu. Oh iya, gimana rasanya? Ya lucu aja, namanya belum pernah mak. Memang sebagian ayat-ayat Al-Quran itu bisa juga dibaca sama anak-anak ini. Cuma ya syukur. ya ada kurang-kurangnya juga.
Nah saya sering kan, mak, ayat itu apa mak? Ayat Al-Fatihah, hafal kau? Waktu doa mau puasa lagi, ikut puasa orang ini, bapaknya marah. Aku heran nengok kalian, lain kali orang puasa ikut puasa katanya. Ya, puasa itu untuk kesehatan juga, saya bilang gitu. Melatih kalau kita ada uang kita bisa puasa, saya bilang gitu. Terus yang aneh-aneh aja kalian katanya gitu dibilangnya. Jadi apa mak buka puasa mak? Saya ajari baca buka puasa itu kan. Terus bisa mak. Ya ngomong anak-anak ini. Kenapa nggak diajak sekalian bapaknya juga puasa? Nggak mau bapaknya. Jangan dikasih makan lah, lakban mulutnya. Nggak dikasih makan nanti Pak marah, udah marah nanti anaknya yang dimarah-marahin. Karena coba bilang sebelum ibu kabur dari rumah, tak ajarin anak-anak ini ikat bapaknya pada saat dia tidur. Gitu. Diikat, kasih lem Alteco matanya pada saat dia tidur. Sebelah aja tapi. Orang bapaknya kalau udah di rumah orang ini udah mati kutu semua. Anaknya ketawa-ketawa di belakang. Makanya pada saat tidur itu balas dendam. Tidur diikat kakinya, tidur kasih lem Alteco, mulutnya biar nggak kebuka. Gitu. Ketawa anaknya. Jari-jari kakinya kasih lem Korea. Ketawa anaknya. Iyalah. Kayaknya ini anaknya di belakang ini merdeka banget gitu, melukis merdeka dia gitu loh. Merdeka kalau sudah merdeka memang orang ini. Alhamdulillah sudah mendekati angka 4 ya Bang Andi. Iya. Mana ini bendahara kok nggak ada yang ngitung ini? Bendahara mana dia? Nggak ada. Bendahara mau kemana sama Cebi? Mereka lagi tidur kali. Masa Banyu suruh ngitung, ada aja di bendahara ini. Iya mendekati angka 4 jutaan insyaallah. Keren. Ustaz Alif nggak usah ikut ngitung Ustaz. Ustaz Alif cukup ini aja deh. Mantap aja Ustaz. Ada teman-teman dari YouTube yang mau nyumbang lem Alteco katanya kalau mau. Kalau saya nih ya, andaikan benar-benar bisa itu terjadi, ya lubang pantatnya kasih lem Alteco. Biar nggak 1 bulan. Nggak bisa marah dia itu. Kalau nggak buang air besar sebulan itu nggak marah-marah lagi dia. Bernapas pun susah. Apalagi mau mukul anak. Ya harus dikasih pelajaran. Orang kayak gitu masa anak darah daging sendiri dia niaya. Pas tidur kasih lem Korea matanya. Besok gimana? Nggak bisa marah besok. Nggak bisa marah. Yang ada teriak mama tolong. Mataku mah. Yang ada kayak gitunya. Nanti nasihatin lain kali pak jangan lagi kayak gitu. Ini kutukan ini. Gara-gara sering marah sama anak-anak. Nah gitu. Besok marah lagi nggak mau lagi. Mulutnya yang kasih, mulutnya lem Korea, mulutnya. Iyalah. Biar dia belajar tuh menghargai. Tapi ini anak ini sabar, anaknya sabar semua ini Pak. Tetapi itu kan bukan tidak ada bekas bapak ya, itu tetap bapak kamu. Iya. Gitu. Cuman pada saat dia anarkis ya dikasih pelajaran kalau malam kasih lem Alteco. Gitu. Nah kalau kau sholat nanti doakan bapakmu supaya dapat hidayah. Iya maksudku supaya besok-besok dia nggak kejam lagi gitu loh. Iya kan. Nggak kejam lagi nanti dia. Ini harus kasih coba pelajaran.
kita dengar dulu suaranya anak-anak yang dua di belakang ini nih. Iya. Kamu sayang nggak sama bapakmu, anak-anak yang di belakang dua ini? Enggak. Berarti terlalu tersiksa mereka ini, berarti terlalu disiksa. Nah, itulah aku bilang, kasihlah lem teko, kalau dia masih datang kasih lem Korea lah. Gitu. Yang penting jangan dikasih racun tikus, jangan. Lem Korea aja kasih. Itu Bang Andi bayangkan kalau lubang hidungnya dikasih lem Korea kan, habis itu dijepit sampai dia kering. Pas kering itu nggak bisa terbuka lubang hidungnya, itu mancung jadinya bapaknya. Bernapas lewat mulut. Adik dua yang di belakang ini, kamu pernah nggak kena tangan dari bapakmu? Pernah. Bagian mananya yang kena? Kalau aku hampir seluruh tubuh lah. Pakai kayu penyiksaan ya? atau tangannya langsung? Kayu. Kayu. Oh. Sadis. Adek ini nangis. Nangis lah Pak. Oh, kenapa nggak gigit kupingnya langsung? Itu bisa dilaporin polisi itu, penganiayaan. Cuman kalau dilapor nggak ada lagi yang cari makan, ya kan? Benar nggak? Iya. Itulah. Nah bapak ini cari makannya rajin. Enggak. Rajin cari makan yang ada di rumah. Mudah-mudahan Gubernur Sumatera Utara ini mendengarkan Pak Bobi Nasution ya, bahwa inilah dilema rakyat kamu, banyak yang perlu pertolongan, tidak memandang agamanya apapun. Jadi mudah-mudahan Gubernur Sumatera Utara Pak Bobi mendengarkan ini, bahwa fenomena masyarakat yang masih ada yang seperti ini gitu Bapak, dilaporkan ya kepada musibida apapun di sana, baik dari penegak hukum maupun dari pemerintah. Itu sih himbauan kami dari sini ya. Iya betul, Masya Allah. Bang Handi ini betul-betul kalau ngomong betul-betul dia. Saya kan mantan di situ Pak, jadi saya ngerti lah. Iya, sahabat Nuraini barakallahu fik dan yang lain. Itu cuman lelucon ya nak, jangan sampai habis ini benar-benar beli lem Korea, jangan ya. Ya, tidak boleh, sama orang tua kita harus ini hormat sama mereka. Tapi kalau cuman sekali aja sih nggak apa-apa, diuji-uji juga nggak apa-apa, pelan-pelan. Tapi ya, diajarin dikasih lagi. nggak boleh ya, nggak boleh. Itu cuman bercanda aja. Tapi kalau mau dites-tes juga nggak apa-apa, sikit-sikit. Yang penting kencang lari. Karena pasti dia marah, dia nggak mau itu. Stres. Mau makan mulutnya terkunci, stres dia. Kalian dilibas lagi nanti. Bapak kamu pakai pernah tali mabok? pinggang pernah? Tali pinggang pernah? Nggak pernah. Oh, nggak pernah pakai tali pinggang, nggak muat lagi perut. Besar perutnya, Bapak? Gede. Oh, gede. Bagus ditusuk jarum pentul berarti biar kempes. Dek, pernah nggak bapakmu pulang ke rumah dalam keadaan mabok? Pernah. Kompleks sekali. Kalau kayak gitu apa yang dia lakukan terhadap kalian? Nyanyi lagunya Roma. Mukul? Langsung tidur. Oh langsung. Lempar teko. Lempar teko. Kalau udah kayak gitu, lem Korea.
Pelan-pelan dulu, mulai dari bawah, ibu jari kaki dengan jari-jari yang satu jepit, kasih lem Korea. Besok dia stres itu, ada apa dengan kakiku itu? Itu. Tapi jangan ya, saya cuma bercanda loh. Jangan sampai dilakukan benar. Tapi kalau mau dicoba sih nggak apa-apa. Enggak. Tetap kamu harus menyayangi kedua orang tuamu. Ya kalau nggak ada dia kan nggak ada kamu gitu loh. Jadi nggak boleh Ya, ada tapi kalau dendamnya. dipukul, kok dipukul kayak gitu Bang Andi? Dipukul anak kecil kayak gitu, tulangnya lemah, perempuan yang tadinya harusnya disayang kok malah dia gunakan untuk mukul anak. Harusnya tenaganya itu kan dipakai untuk macul, cari nafkah di sawah, cari jadi buruh bangunan. Oh, anak yang dijadikan pelampiasan. Inilah yang saya maksud kurangnya pengetahuan hukum kepada masyarakat bawah, bahwa dia punya hak, apalagi hak Saya sekolah gitu, hidup. Saya kalau tetangga ini Bang Andi, betulan tetangga, kulihat dia marahi anaknya, mukul anaknya, ku tangkap tangannya, kasih lem teko, alteko beneran. Kupingnya aku tutup. Iya, kupingnya itu ku jepit, baru habis itu kasih lem Korea. Biar nggak mendengar sekalian telinganya. Itu ya dia nggak boleh dendam ya sama orang tua ya. Nggak boleh itu, nggak boleh. Ada niat mau beli lem Korea nggak? Nanti lain kali kalau beliau datang kasar teriak aja, tolong, ada papa jahat. Nah gitu, biar tetangga bantu. Jadi jangan dendam. Ini kan sekarang sudah jadi muslim, jadi muslimah, belajar Quran, belajar ngaji, nanti belajar sholat. Nah nanti dalam sholat itu doakan Bapak, ya Allah, lembutkan hatinya orang tuaku, bapakku khususnya, biar dia nggak pemarah, dia nggak suka ngamuk, biar nggak suka mukul kami, gitu. Berikan hidayah kepadanya supaya bisa juga masuk Islam, gitu. Didoakan yang baik-baik ya. Udah pada bisa sholat kan? Ibu udah diajarin sholat semua anak-anak ya? Ibu juga ya? Iya, nanti diajarin. Diajarin ngaji juga. Iya, Pak. Nanti besok tim lah yang ngasih guru ngaji besok, insya Allah lah besok ya. Jadi apapun keluhan ibu, tim besok ketemu kasih tahu semua. Terutama itu yang belum disunat. Ya. Iya, Pak. Malam ini yang masuk ke bendahara begitu, bantuan untuk ibu ini sama keluarga sama anak-anak gitu. Kurang lebih jumlahnya berapa Bang Juma? Saya nggak bisa ngitung. Nggak hitung. Oh, enggak ya. Nanti dihitung lah ya. Benarnya nggak Ya, ada nih. kurang lebih 4 jutaan lah, insya Allah. Ya. Kalau ada teman-teman mau genapkan silakan. Habis itu kita diskusi Bang Andi. Ya. Naikkan teman-teman kita Kristen. Ada Ini permintaan Bang Juma Ya. ingatkan mandi. Ustadz Alif gimana ingatkan mandi wajib? Udah bisa Bu ya? Ngerti ya Bu ya? Cara mandi ya? Coba dia pelajari, Pak. Nggak tahu itu salah. Ustadz Alif. Ustadz Alif. Ustadz Alif kemana ini? Ustadz Alif. Iya, Ya, teman-teman Bang Juma aja nih. silakan. Kalau misalnya ada pesantren, anak-anak ini nggak mau nggak ke pesantren, tinggal di sana, sekolah di sana, tinggal asrama. Mau kalian. Nah, tinggal di pesantren. Tinggal di pesantren. Masih berpikir takut dia kalau ketinggalan sama orang mamanya katanya. Oh, takut jauh dari bapak gitu ya?
Enggak. Sekalian aja bapak diajak masuk pesantren. Kelas 2 SMP. Iya deh, nanti saya udah laporkan ke ketua API ya yang ada di Medan. Nanti sekalian beliau yang yang datang ke ibu, sekalian menyerahkan infak dari netizen kita yang ada. Saya sih kalau bisa teman-teman digenapkan aja lagi biar ibu ini sekalian bisa buka usaha jualan di sana gitu. Ayo teman-teman ya. Ya udah saya rasa cukup ya Bu ya. Iya, Ibu Pak. anak-anak aja besok sekolah. Jadi besok harus sekolah loh itu. Iya. Ya. Kalau besok sekolah ada apa-apa, ada pengancaman, ada apapun itu kan ada polsek terdekat. Laporin aja ke polisi. Iya, Pak. Telepon saya aja itu Pak Lilinya. Telepon gitu ya. Tapi saya rasa nggak ada lah sebuas-buasnya harimau kan nggak ada yang makan anaknya sendiri. Ini bukan harimau lagi nih Bang Andi. Buaya cupang, buaya buntung ini. Ini anaknya. Ini serigala Bang Andi. Oh Iya betul. ya karena posisi seringnya minum alkohol sih jadi mabok. Jadi orang kalau mabok kan hilang akal sehatnya itu. Iya betul. Lima menit lagi Bang Handi, kalau ada yang mau infak sedekah silakan. 5 menit, habis itu kita tutup, kita masuk ke sesi diskusi. Ya. Ayo teman-teman silakan yang masih mau kasih gift ke ibu ini, ke anak-anak kita, dan juga yang ada di YouTube silakan yang mendengarkan ini. Ini yang baru naik ada yang mau disampaikan nih. Jalu, Marino sama Ria. Ripa silakan, ada yang mau disampaikan? Silakan. Kalau nggak dibawa aja silakan. Luar biasa penyampaiannya. Terima kasih. Terima kasih. Pencet Bang, maaf. Silakan Pak Jalu. Ya, saya dibawa aja. Oke. Ada Mas Glenn di bawah ya? Ya Bu, apa yang ingin Bu katakan terakhir sebelum kita sudahi? Insya Allah besok tim akan ketemu Ibu. Sebentar ada tim hukum kami naik. Assalamualaikum Mas Glenn. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua guru-guru daku. Di mana deh? Baik. Di Bandung Bang. Di Bandung. Oh siap. Yes. Gimana ini Bu Rida diancam sama siapa? Sama suaminya. Medannya di mana Bu Rida? Helvetia. Di Helpet. Iya. Helpet. Udah ada kok. Turunin aja Bang, pincit. Masih atau sudah enggak? Ibu, Ya. ditanya sama Bang Glenn. Masih diancam atau sudah berhenti atau akan diancam lagi? Kira-kira gimana? Karena kami nggak jumpa, tapi kami masih merasa takut, was-was juga. Takut nanti. Itu anak sampai takut ke sekolah. Diancamnya di gimana? Ada kata-kata mengacamannya gimana Bu Rida? Kata-katanya gini, dibacok nanti kamu, dibunuh nanti kamu. Ada bentuk WA atau telepon? Ya, Bentuknya WhatsApp, ada diketik atau telepon? langsung ucapan, langsung di depan. Oh tidak ada, tapi tidak ada bukti, tidak ada saksi ya? Ya anak-anak inilah bukti sama saksi. Waktu bawa pisau ibu itu ke rumah orang tua? Ya ada saksi banyak orang di situ. Aduh, saya baru ke Medan minggu depan lagi.
Iya. Begini Bu Rida, nanti Bu Rida saya minta DM nomornya, nanti saya titipkan ke ada rekan kita. Jadi ada 2 pengacara juga di Medan yang sudah siap membantu kita Bang Juma. Alhamdulillah. Ya, Masya namanya Allah. Pak Irwansyah Gutom sama Pak Ade Lesmana. Nah, ini dua-dua pengacara Bu Rida. Jadi gini, nanti Bu Rida atau ada yang punya nomornya kirimkan ke saya nomor WA-nya. Iya. Nanti Bu Rida kalau mau lapor ke polisi, besok saya telepon Bang Irwansyah untuk mendampingi Ibu ke Polda untuk melaporkan Iya. dengan saksinya semua supaya aman. Iya. Nah, sekarang Ibu tinggal di mana? Saya tinggal di Erpet sama orang tua. Oh, tapi mungkin nggak dia datang untuk ngerecoki di sana? Kurang tahu. Kan waktu baru kami pindah tempat di saya, besoknya dia datang, itu dia bawa pisau karena ada warga di situ, jadi dia nggak berani. Disuruh warga buang pisau itu kalau kamu mau bicara baik-baik sama istri, sama anak. Dibuang memang, tapi mata dia seperti mata dendam gitu. Kemudian dia bilang sama tetangga-tetangga baby yang di sana, rumah sana itu, kalau jumpa anak-anak nanti mau saya culik, mau saya bawa ke sana, karena anak-anak dibawa kan otomatis saya mau kembali sama dia, sementara anak-anak sudah trauma dengan tidak bapaknya selama ini. Jadi solusinya begitu Bu, laporkan dulu. Setelah dilaporkan, kalau memang Ibu sudah niat, karena Ibu juga sudah mualaf dan dia belum mualaf Bu ya, suaminya belum ya. Iya. Ya berarti kan secara hukum Islam Ibu sudah tidak bisa bersama lagi. Iya. Nah, jadi nanti kalau untuk menghindari itu semua, kita secepatnya kita bantu buat urus perceraiannya Bang Juma. Supaya hak asuh anaknya bisa kita pegang juga, tidak ada kemungkinan diambil bapaknya dan dimurtadkan. Ya, kita akan menyelamatkan anak-anaknya juga. Jadi kedepannya kita gerak cepat aja Bu Rida ya, supaya Ibu juga aman. Kalau Ibu sudah tidak ada hubungan suami istri kan lebih aman. Iya. Nanti saya akan coba minta tolong sama beberapa di Medan untuk kawani Ibu. Satu laporan ke polisi, kedua Ibu ke PPA, sama ke KPAI. Ya, Ibu dibawa supaya ada perlindungan juga dari instansi terkait di Medan. Iya. Ya, jadi untuk saat ini karena saya mestinya jadwal saya hari ini ke Bandung, Bang. Cuma kalau dulu ada permasalahan, ada sedikit di Bandung, saya nggak bisa ke Medan. Makanya saya hari ini jadwal saya ke Medan. Siap. Ya, jadi mungkin insya Allah kalau memang minggu depan diperlukan sekali, saya akan datang ke Medan. Saya bantu mungkin kalau Bang Irwansyah juga karena bukan di API, rasa tanggung jawabnya agak masih kurang. Jadi kalau memang agak lambat, Ibu Rida lapor aja ke Bang Handi biar saya yang berangkat ke Medan. Ya Bu Rida ya. Iya. Nah, nanti saya kawani Ibu ke PPA. Kalau perlu Ibu merasa gak aman di rumah, bisa saya minta tolong beberapa Laskar Mujahidin untuk menemani Ibu di rumah. Ibu tidak usah pikirin soal apapun, itu dari saya Bu ya. Iya Pak. Ya kalau emang Ibu merasa terancam, Ibu telepon saya langsung. Nanti mungkin kayak itu Bang Juma, Dandi bisa saya minta tolong. Iya, Bang Dandi dan tim. Ya, Bang Dandi dan tim bisa saya minta tolong. Ya, Laskar Mujahidin Medan untuk membantu Ibu. Ya secepatnya Bu ya, kalau ada apa-apa langsung jangan malu Bu, telepon Bang Handi, saya itu 24 jam telepon, insya Allah kami angkat. Iya Pak. Ya. Iya Pak. Ya, jadi di Medan pun kita udah ada tim yang solid lah, siap. Kapanpun kita minta tolong pasti akan hadir, insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Ya. Jadi kalau sama saya sekarang ya, mohon maaf saya belum bisa langsung ke sana karena ada kegiatan hari Jumat. Saya baru bisa berangkat Sabtu Minggu. Ya, jadi mudah-mudahan kalau emang ada kegiatan, nggak ada halangan, Sabtu Minggu saya berangkat ke Medan. Kalau emang Ibu merasa perlu dibantu lanjut, saya akan hadir ke Medan, insya Allah. Ya Ibu ya. Iya Pak. Iya. Nah, nanti berkabar aja ke Bang Handi, intens Bu. Apapun yang terjadi, kasih tahu. Insya Allah kami bantu.